Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan simak salah satu video dari salah seorang kristolog. Sebenarnya itu adalah sebuah gelar bagi orang bodoh di dalam Islam. Kenapa saya katakan sebuah gelar bagi orang bodoh dalam Islam? Karena pertama, kristolog itu sebenarnya bukan sebuah gelar akademik. Jadi kalau disematkan itu kepada seseorang, maka sebenarnya itu adalah pembodohan publik. Jadi saya sebut saja kristolog itu adalah sebuah kebodohan dalam uh, para polemikus muslim. Tapi sebenarnya kristologi sendiri itu adalah sebuah kajian ilmiah di dalam bidang kekristenan. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam Islam itu tidak mengenal kristologi. Tidak ada kristologi. Jadi dari mana mereka mendapatkan gelar kristolog? Itu adalah sebuah lelucon di dalam dunia polemikus Islam. Nah, kita akan simak salah satu video dari ibu ini. Ibu ini mengatakan bahwa sebenarnya kata Immanuel di dalam kitab Yesaya itu adalah bagi anaknya, bagi seorang anak yang akan lahir bagi Yesaya sendiri. Nah, kita lihat saja videonya, lalu kita akan bahas bersama-sama. Dan mereka mengatakan ini adalah Yesus, namanya Immanuel. Bukan, Immanuel itu dalam kitab Yesaya itu bukan Yesus, karena Matius 1:23 kan seolah-olah itu adalah profesi ya, nubuat. Jadi banyak nubuat, ini loh nubuat Yesus bahwa dia akan lahir, seorang darah akan lahir kan gitu. Dan dia akan menamainya apa? Yesaya 7:14 itu Immanuel ya, artinya Allah bersama kita ya. Kalau nggak salah Yesaya 7:14 apa ya? Saya sudah lama sih nggak. Ya, yang jelas gini, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Apa yang diberitakan di teks Ibrani? Ya, di Shemo Immanuel kalau nggak salah itu Shemo Immanuel ya, kalau nggak salah itu yang hampir sebenarnya istri Nabi Yesaya. Istri Nabi Yesaya hampir anak kedua. Jadi mereka mengklaim bahwa perempuan ini mengandung, sebenarnya kan perempuan ini mengandung, bukan seorang perempuan mengandung gitu kan. Dan Yesaya ini kan hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada saat itu dia sudah mengandung gitu. Ya kan, pada itu sudah mengandung. Nah, tetapi kalau kita ngomong dengan kita debat dengan kita cukup menunjukkan bahwa ini Yalat itu artinya Yalat Yulat ya, artinya Yalat Yulat, maksudnya Yalat Yulat itu anak itu sudah lahir gitu, anak itu pada saat itu sudah dilahirkan gitu. Jadi tidak mungkin kalau itu Yesus 700 tahun sebelumnya sudah lahir kan gitu. Nah, kalau lihat sekarang memang Oke. Jadi seperti itu, itulah yang dikatakan oleh si ibu ini. Nah, dia mengatakan bahwa di dalam teks Ibrani tidak ada nubuatan. Nah, kalau memang dia setuju tentang perkataannya sendiri, maka seharusnya mereka tidak usahlah mengemis di dalam kitab orang-orang Kristen dalam perjanjian lama, apalagi di dalam bahasa Ibrani, dalam teks Ibraninya. Tapi sampai sekarang kan mereka masih mengemis tentang nubuatan, sedangkan ibu ini sendiri mengatakan bahwa tidak ada nubuatan dalam teks Ibrani, apalagi tentang Yesus Kristus. Nah, jadi di mana konsistensi dari perkataan ibu ini? Ya, memang di dalam Islam tidak ada yang namanya konsistensi. Karena kalau saudara mempercayai Islam, maka saudara harus membuang yang namanya konsistensi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa yang dimaksudkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang Immanuel itu sebenarnya adalah kelahiran dari anak Yesaya itu sendiri. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi dia ingin memberi kesan bahwa sebenarnya itulah anak kedua dari Yesaya. Kita lihat beberapa teks Alkitab tentang anak dari Yesaya. Misalnya, di dalam Yesaya 7, saudara perhatikan di sini. Yesaya 7 itu ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syear, Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua pentung kayu api yang berasap ini,
yaitu kepanasan Amara Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Jadi anak pertama dari Yesaya, anak laki-laki Yesaya itu bernama Shear-Yashub. Itu di dalam Yesaya 7 ayat 3. Nah, sekarang kita lihat anak kedua, apakah dia bernama Immanuel sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu bahwa itu adalah nubuatan bagi kelahiran anaknya Yesaya. Apalagi di situ dikatakan dia akan memanggilnya Immanuel atau menamai dia Immanuel. Nah, sekarang kita lihat Yesaya. Yesaya 8 ayat Yesaya 8 ayat 3 lagi. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Nah, ini dengan Immanuel, dengan nama Immanuel itu sendiri sangat jauh berbeda. Apalagi dalam maknanya sendiri. Maknanya sendiri juga berbeda. Kalau di dalam kitab Matius sendiri mengatakan bahwa Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Sedangkan apa arti nama Maher Shalal Hasbaz? Maher Shalal Hasbaz itu artinya ini, kita lihat ya artinya. Ini artinya. Artinya nama lambang ini artinya adalah cepat marah, segera merampok, diberikan kepada salah seorang anak Yesaya untuk menggambarkan keruntuhan Aram dan Israel sebagai musuh Yehuda yang segera akan terjadi melalui Asyur. Keruntuhan ini akan terjadi sebelum anak itu dapat memanggil bapak ibu. Jadi nama Maher Shalal Hasbaz itu artinya perampasan yang tangkas, perampokan yang cepat, atau cepat menjara, segera merampok. Itu adalah makna dari nama anak Yesaya Maher Shalal Hasbaz. Sedangkan Immanuel sendiri, saudara-saudara tahu kan di dalam Alkitab menuliskan apa arti nama Immanuel? Allah menyertai kita. Jadi kedua nama ini sangat jauh. Lalu di mana letak Yesaya memiliki anak yang harus dinamakan Immanuel atau harus menyebut dia sebagai Immanuel? Satu-satunya hal yang dapat melengkapi profesi, dapat melengkapi nubuatan tentang kelahiran seorang anak yang akan disebut sebagai Immanuel itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu juga disebut sebagai Immanuel, atau Yesus Kristus itu diberi gelar Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Yesus Kristus itu adalah wujud dari penyertaan Allah. Dia adalah wujud dari penyertaan Allah. Dia adalah Allah yang menyertai manusia. Dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai manusia sebagai perwujudan dari nubuatan dari kitab Yesaya tentang kelahiran seorang anak yang akan disebut sebagai Immanuel. Kita tahu dari Alkitab sendiri, Injil mengatakan misalnya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 memberikan gambaran kepada kita sebelumnya. Yohanes 1 memberikan gambaran kepada kita tentang firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia, yang kalau di dalam perjanjian lama mereka sebutnya dengan Davar Yahweh atau Malak Yahweh. Itu adalah firman Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman yang menjadi manusia ini pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu di dalam dunia, menciptakan segala sesuatu dalam dunia. Sekarang kita baca ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu adalah gambaran tentang Immanuel, gambaran tentang penyertaan Allah, gambaran tentang Allah yang menjadi manusia dan menyertai umat manusia. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan bukan hanya itu, Yesus disebut sebagai Immanuel atau sebagai Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai manusia. Itu juga kita bisa lihat di dalam Matius. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai bentuk
pengakuan bahwa sebagai bentuk suatu iman, kredo bahwa Allah menyertai umat manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan bukan hanya itu, kita bisa menemukan banyak hal mengapa Yesus disebut sebagai Allah yang menyertai manusia, disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Allah yang menyertai manusia menjadi firman yang menjadi manusia untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 2, kita lihat Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus berdiam secara utuh kepenuhan Allah. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai Immanuel. Itu adalah sebutan bagi Yesus Kristus. Jadi bukan anaknya Nabi Yesaya. Anaknya Nabi Yesaya itu bahkan arti namanya pun jauh dari kata Immanuel. Jadi bagaimana bisa perkataan di dalam Yesaya 7 itu menyatakan tentang kelahiran anak Yesaya. Apalagi di situ dikatakan bahwa yang akan melahirkan itu adalah seorang anak, yang akan mengandung itu adalah seorang perempuan muda. Seorang perempuan muda yang menggunakan di sini menyebutnya, beberapa terjemahan menyebutnya sebagai seorang perawan. Seorang perawan. Apakah istri Yesaya setelah melahirkan anaknya yang pertama dia disebut perawan? Dia disebut perempuan muda? Jadi sekali lagi, kitab Yesaya 7 ayat 14 yang menubuatkan tentang seseorang yang akan lahir dan akan disebut sebagai Immanuel, itu disematkan, itu digenapi oleh Yesus Kristus. Itu digenapi oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Immanuel, adalah Allah yang menyertai kita, adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan menyertai manusia sampai pada akhir zaman, yang di dalam Yesus Kristus terpenuhi, yang di dalam Yesus Kristus segala kepenuhan Allah itu ada. Itu saja yang ingin saya tanggapi dari ocehan si kristolog. Sekali lagi saya harus menertawai gelar itu bagi mereka, karena itu adalah suatu pembodohan publik, di mana sebenarnya itu bukan sebuah gelar akademik atau sebuah gelar yang kalian terima dari suatu sekolah, tapi itu adalah suatu keilmuan di dalam kekristenan, dan Islam tidak memiliki kristologi. Jadi saya harus menertawakan itu ketika disematkan kepada para polemikus muslim. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kita jumpa di video berikutnya, dan saya selalu berdoa untuk saudara-saudara muslim yang mencari kebenaran dengan pikiran terbuka, supaya kalian menemukan kebenaran itu, dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Dan saya juga ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara muslim, dengan menjatuhkan kekristenan itu tidak membuat Islam terlihat benar. Karena kalau Islam benar, itu adalah benar dari dirinya sendiri, tidak dengan menjatuhkan keyakinan orang lain. Apalagi seperti yang dilakukan oleh para polemikus muslim. Dengan mengoceh, menghujat, menghina, memfitnah tentang kekristenan, kalau Islam tetap salah, maka Islam akan tetap salah. Tidak bisa menjadi benar. Oke? Tuhan Yesus memberkati.